Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Morning Devotion, di mana renungan pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Allah, supaya sepanjang hari ini sebelum kita memulai kegiatan kita bisa bermulai dengan Tuhan. Yuk mari saya mengajak Anda untuk kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami buka hati kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Biar pagi hari ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami dan kami mempersilakan Roh Kudus Engkau mengurapi, memberikan revelation, wisdom untuk hamba-Mu yang menyampaikan, biar hamba bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Engkau mau. Dan semua orang-orang yang mendengarkan dimanapun mereka berada will be blessed by the word. Terima kasih Bapak, kami mempersilakan Roh Kudus Engkau bekerja sebebas-bebasnya di tengah-tengah kami. Para malaikat orang kudus, lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya kami boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan dalam nama Yesus. Amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan, kami bisa kembali menjumpai Anda dalam renungan pagi. Pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Ulangan, pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, di mana saya memberikan judul renungan pagi hari ini adalah bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Saya percaya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, saya yakin dan percaya kita semua sepakat bahwa Allah itu baik bagi kita. Every morning, dari setiap pagi, saya percaya kita mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan yang ajaib sekali dalam hidup kita. Nah, pagi hari ini kita mau belajar sama-sama dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat 1 yang ke-11. Ada beberapa pengajaran yang penting yang kita bisa pelajari dari ayat ini. Yang pertama dikatakan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Saya percaya bahwa ada pengajaran yang penting yang kita bisa pelajari dari kitab Ulangan pasal yang 8 ayat 1 sampai 11 ini. Yang pertama kita akan belajar bagaimana tentang ketaatan kepada perintah Tuhan. Di sini dikatakan segenap perintah yang kusampaikan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Dan saya percaya ini berbicara bagaimana Anda dan saya melakukan sebuah ketaatan, yaitu ketaatan akan perintah Tuhan dan dengan setia melakukannya. Maka saya percaya bahwa kita akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa sekali. Saya percaya ketaatan adalah kunci di mana saudara akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Anda. Ayat 1 menekankan bagaimana pentingnya untuk Anda dan saya mematuhi perintah Tuhan. Bukan cuma mendengar dan tetapi melakukannya dengan setia perintah Tuhan. Ketaatan bukan cuma ternyata tentang mematuhi hukum atau mengikuti hukum, tetapi juga tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Itulah bicara tentang ketaatan. Jadi kalau kita bicara tentang ketaatan, it's not only talk about the law atau hukum, tapi saudara, saya yakin dan percaya ini bicara mengenai relation kita dengan Tuhan. Semakin kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan, automatically saya percaya kita akan dengan segenap hati taat dan mengikuti semua perintah-perintahnya. Jadi saya yakin dan percaya bahwa ketaatan ini akan membawa berkat dan perlindungan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Lalu kalau kita baca ayat yang kedua dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan dirimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Hal yang kedua, ketika saya membaca merenungkan ayat ini, saya menemukan bahwa ternyata mengalami sebuah ujian itu adalah sebuah proses pertumbuhan dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, hal yang kedua yang penting yang kita bisa pelajari dari pengajaran ayat ini adalah mengalami sebuah ujian itu adalah sebagai sebuah proses pertumbuhan.
Kalau Anda pelajari di ayat ini, Allah mengingatkan bangsa Israel tentang perjalanan mereka di padang gurun, saudara. Di mana perjalanan padang gurun ini menjadi sebuah experience yang nggak bisa mereka beli dengan apapun, yang nggak bisa ditukar dengan apapun. Pengalaman di padang gurun adalah masa pengujian bagi mereka yang sebenarnya memiliki sebuah purpose, yaitu untuk membentuk karakter dan iman mereka, saudara. Nah, saya yakin dan percaya ujian juga seringkali menjadi sebuah sarana untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Jadi saya percaya every proses, semua penderitaan ada maksud dan tujuan dari semuanya, saudara. Untuk apa? Alkitab mencatat di ayat 2 ini yang pertama, bahwa untuk merendahkan hatimu. Saya yakin dan percaya kalau hari ini dimanapun Anda berada, Anda sedang mengalami proses, Anda sedang mengalami penderitaan, Anda sedang mengalami sebuah challenge yang luar biasa dalam hidup Anda. Percayalah, semuanya ada purpose, ada maksud dan tujuan yang Tuhan izinkan kenapa itu terjadi. Dan bahkan dikatakan ini adalah sebuah pengalaman di mana masa pengujian, pembentukan karakter dan iman kita kepada Allah. Itu sebabnya kalau hari ini Anda sedang dalam proses apapun, mungkin proses keuangan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, apapun yang Anda sedang alami, percaya bahwa semua pasti tujuan. Kita harus percaya Roma 8:28, all things work together for good. Semuanya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Salah satu tujuan pelajaran daripada gurun adalah merendahkan hatimu. Yang kedua, kalau Anda pelajari di ayat yang kedua, Alkitab mencatat bahwa bukan cuma merendahkan hati kita, tapi mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Jadi semuanya proses itu cuma perkara hati. Bagaimana Tuhan mau mengecek hati kita, apakah kita mau merendahkan hati kita ketika kita sedang mengalami proses, dan membuat kita mengambil sebuah keputusan bukan menjauh dari Tuhan, justru semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Lalu saudara, Tuhan mau mengetes hati kita supaya Dia bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Apakah ketika kita dalam sebuah proses kita berpegang pada perintahnya, atau malah kita sebaliknya tidak berpegang pada perintah Allah. Nah, itu sebabnya kita belajar pagi hari ini sekali lagi bahwa setiap proses yang Anda dan saya hadapi adalah sebuah ujian, dan tujuannya cuma satu, untuk kita mengalami sebuah pertumbuhan spiritual dan pertumbuhan karakter yang luar biasa. Lalu ayat 3 berkata, jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, saudara, dengar baik-baik, saya percaya ayat ini menceritakan tentang bagaimana kita belajar ketergantungan kita pada firman Allah, saudara. Ayat ini jelas sekali berkata, menyatakan ayat 3 bahwa manusia hidup bukan cuma dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, saudara. Ini menekankan pentingnya spiritualitas atau ketergantungan kita pada firman Allah untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya, saya yakin, saudara, bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. So, setiap hari ketika Anda melangkah menjalani kehidupan ini, Anda butuh sesuatu yang bisa menerangi kehidupan Anda, dan itu adalah firman Allah. Saya percaya firman Allah itu penting sekali, karena firman Allah, kita nggak bisa hidup tanpa firman. Setiap hari, saudara, saya melatih anak saya melatih keluarga saya untuk setiap hari bergantung kepada firman Allah. Kami yakin dan percaya seperti kita makan, saudara, di mana tubuh jasmani kita perlu makanan supaya tubuh jasmani kita kuat. Demikian juga tubuh rohani kita dibutuhkan makanan spiritual supaya kita punya manusia roh juga kuat, saudara. Dan salah satu makanan yang terbaik untuk spiritual kita adalah firman Allah. Saya yakin dan percaya firman Allah nggak boleh lepas dari kehidupan kita.
Bahkan firman Allah harus menjadi fondasi yang kuat dalam family, fondasi yang kuat dalam keluarga, fondasi yang kuat dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, terutama dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudara, dikatakan merendahkan diri kita supaya membiarkan kita, mengizinkan kita mengalami lapar dan memberi kita makan, supaya saya percaya untuk membuat kita mengerti saudara, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan, yaitu firman Allah. Saya yakin dan percaya kalau hidup kita dipenuhi dengan firman Allah, sekali lagi katakan pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah dan menjadi manusia. So kalau Anda merenungkan firman, membaca firman, saya percaya Anda sedang bersekutu dengan Allah. Dan karena firman itu, perkataan itu adalah Allah sendiri saudara. Dan itu sebabnya yuk saya mengajak Anda dimanapun Anda berada, makanya tiap hari kita harus membaca firman Allah, tiap hari kita harus merenungkan firman Allah. Do you remember apa yang Tuhan pesankan kepada Joshua ketika dia mau mengambil tanah Kanaan, merebut tanah Kanaan, ketika dia mau menyeberang sungai Yordan dan menaklukkan Jericho saudara? Tuhan cuma berpesan, jangan lupa memperkatakan firman Allah. Renungkan siang dan malam, supaya engkau akan bertindak hati-hati dan kau akan berhasil dan kau akan beruntung. Apapun yang kita kerjakan, saya percaya semuanya berhasil. Mazmur pasal 1 juga berkata, dan semua firman Allah mengatakan bahwa perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung, engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak akan berhenti buahnya. Apa yang kita kerjakan semuanya berhasil kalau kita menyukai dan merenungkan firman Allah setiap hari saudara. Lalu ayat yang ketujuh kita lompat saudara. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, danau yang keluar dan lembah-lembah, gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan gunungnya akan kau gali tembaga. Dan saya percaya hal yang keempat yang penting dari pengajaran pagi hari ini dalam Ulangan pasal 8 adalah tentang bagaimana pemberian berkat yang melimpah. Anda baca ayat 7 sampai 10 menggambarkan tanah yang baik yang akan bangsa Israel masuki, penuh dengan berkat yang melimpah, sebuah negeri yang penuh dengan susu madu, dipenuhi dengan makanan, makan roti tidak perlu berhemat, dan semua hal yang baik. Namun dengar baik-baik, catat baik-baik, semua berkat tersebut harus dipahami sebagai anugerah, bukan hasil usaha kerja keras manusia semata-mata. Tapi kita harus percaya dan menyadari, mengakui bahwa semua berkat yang melimpah ini bukan karena kuat gagah kita. Alkitab mengajari kita harus yakin dan percaya bahwa semua yang kita alami adalah campur tangan Tuhan, dan itu adalah pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kekuatan kita lah kita memperoleh semuanya itu, tapi Tuhanlah yang memberi kekuatan sehingga kita menerima dan mengalami semua hal yang baik daripada Tuhan. Hari ini kalau Anda sedang mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, praise the Lord. Pekerjaanmu diberkati Tuhan, proyekmu diberkati Tuhan, pelayananmu diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan, praise the Lord. Tapi remember bahwa bukan karena kekuatan kita memperoleh semuanya. Kita harus menyadari semua pemberian berkat yang melimpah dari Allah itu adalah anugerah, dan itu oleh tangan Tuhanlah yang membuat semuanya jadi. Itu sebabnya kita harus kembali lagi senantiasa bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir ayat 11, lalu saya akan tutup, dikatakan gini, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintahnya, peraturannya, ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Joshua, saudara, menyampaikan sebuah pesan yang penting sekali, dan saya yakin dan percaya, maksud saya Tuhan, kalau kita baca, maksud saya saudara, Ulangan pasal yang ke-8 ini, kalau Anda pelajari Ulangan pasal 8 ini, Musa saudara menyampaikan bahwa saudara ini penting sekali buat Anda dan saya untuk mengingat ini baik-baik, bahwa peringatan untuk tidak melupakan Tuhan. Saya percaya, saya berdoa supaya dari semua yang Anda alami, semua kebaikan Tuhan yang Anda alami hari ini,
Anda tidak melupakan Tuhan dalam kehidupan Anda. Ayat 11 jelas sekali mengingatkan kita untuk tidak boleh melupakan Tuhan saat kita sedang mengalami berkat-Nya yang luar biasa. Untuk tidak melupakan Tuhan saat kita sedang dibawa, ada di puncak berkat Tuhan. Kita tidak melupakan Tuhan waktu kita sedang dipromosi Tuhan. Kita nggak melupakan Tuhan waktu kita sedang diangkat Tuhan. Pelayanan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, kita harus ingat saudara. Dan ketika kita melupakan Tuhan, itu akan beresiko Anda dan saya akan jatuh kepada ketidaktaatan di hari-hari yang akan datang. Dan yang lebih parah lagi, kita akan jatuh kepada kesombongan. Dan akhirnya Tuhan tidak berkenan, maka semuanya akan berantakan kembali saudara. So saya mengingatkan Anda, kalau hari-hari ini Anda sedang diberkati, praise the Lord. Anda sedang dipromosi, praise the Lord. Anda sedang diangkat Tuhan, pelayananmu sedang diberkati Tuhan, puji Tuhan. But remember, jangan lupakan Tuhan ketika kita sedang berhasil atau sedang di puncak. Tapi remember the Lord, remember where do you come from. Di mana Tuhanlah yang mengangkat kita, Tuhanlah yang memberkati kita. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pengajaran hari ini di mana kami bisa belajar tentang bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tahu semua yang terjadi dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan membawa kami. Sampai sejauh ini ada di titik ini. Kami tahu semua karena kebaikan Tuhan. Dan Tuhan kami biar selalu ingat, selalu menyadari bahwa semua bukan karena kuat gagah kami, tapi tangan-Mu lah yang membawa kami sampai ada di tempat ini. Itu sebabnya Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Melalui renungan pagi ini kami ucapkan syukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah lakukan dan kerjakan dalam seluruh kehidupan kami. Bless all your people dimanapun mereka berada, supaya kami semua tetap berjalan bersama Tuhan. Tuhan ada dan nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biar Tuhan berjalan bersama kami the whole day, sepanjang hari ini. Engkau ada dan nyata dalam hidup kami. In Jesus' name be blessed. Amen. Amen. God bless you. Saya berdoa supaya Anda selalu bersyukur pagi hari ini dan tetap senantiasa berjalan bersama Tuhan dan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam acara renungan pagi berikutnya. God bless you.